Ksatria itu dalam bahasa Pali. Kalau Sanskerta kesatria. Nah, itu kan kalau di India ada 4 tahapan apa ya, sosial masyarakat yang dipercayai oleh kaum Brahmanisme dulu. Ada Brahmana, ada Ksatria, ada Waisya, dan Sudra. Nah itu biasanya memanah ini hanya dipelajari oleh kaum Ksatria saja. Nah, Pangeran Siddhartha kenapa belajar memanah? Salah satunya karena beliau ini anak raja. Anak raja, pangeran keturunan raja. Karena keturunan raja, ayahnya mewajibkan dia harus bisa ilmu panah. Ilmu panah. Ini. Nah, ilmu panah yang beliau ajari, yang beliau pelajari ini memang istimewa. Jadi kalau pemanah-pemanah biasa mungkin ya yang utama adalah pada titik fokus di mana objek panah itu dicapai, begitu. Tapi Pangeran Siddhartha ini memanah ini sebagai satu bentuk ya olah rasa dan olah batin. Tadi saya itu apa namanya info ke Bu Nuril. Jadi ada olah batin dan olah raga istilahnya ya, olah fisik dan olah batin. Kalau fisik itu kan tubuh, begitu. Jadi makanya arahnya itu ke langit ya. Iya. Betul ya. Ini ya. Jadi ada beberapa keahlian, nanti boleh saya share ke Pak Wibi atau Bu Nuril. Keahlian yang dimiliki oleh Pangeran Siddhartha pada saat beliau itu tinggal di istana dan belajar ilmu panah ini. Satu, beliau punya keahlian memanah itu dari satu busur panah, melepaskan satu anak panah, dilepaskan dulu, lalu melepaskan lagi satu anak panah berikutnya, kemudian mengenai anak panah, bisa membelah itu. Kemudian memanah dalam jarak yang sangat jauh sekali, begitu ke atas, tetapi tetap bisa mencapai target. Itu tidak mudah. Kemudian memanah beberapa anak panah yang juga ditujukan pada titik objek yang berbeda, tetapi itu juga berhasil. Jadi satu busur ini ada beberapa anak panah yang diarahkan pada beberapa objek, begitu. Itu juga berhasil dimiliki Pangeran Siddhartha, dan memanah tanpa melihat juga. Tanpa salah satunya. Merinding saya. Iya. Ini selaras dengan yang kami selalu sampaikan, bahwa kalau di Laskar Panji Suryanegara itu tempat kelompok kami. Laskar Panji Suryanegara itu sebetulnya singkatan. Jadi Laskar itu laku sederekan jemparingan. Laku sederekan jemparingan. Panjinya itu panah jiwa. Panah jiwa. Nah, Suryanegara itu sejati urip mulya maneges ajining rasa. Jadi kami itu memang mensiarkan panahan itu sebagai wiraga, wirama, wirasa tadi. Olahraga, olah agama, olah rasa. Jadi selaras sama Sang Buddha bahwa kami memang menghidupkan manah dengan orientasi yang tadi Sila sampaikan. Itu yang apa namanya, bukan sekedar titis gitu. Bukan hanya sekedar titis, kemudian hanya olahraga saja, tapi lebih ke olah batin. Karena kalau batin yang disebut di dalam ajaran agama Buddha itu ada 4 hal. Pas sekali bahwa anak panah tradisi kami itu 4. Jadi kalau dengan ini tadi udah apa saja? Nyambung ya. Batin. Jadi batin ini terdiri dari perasaan atau wedana. Kemudian ada yang kedua pikiran atau sangkara. Kemudian yang ketiga ini pengingatan atau sanya, atau bisa diterjemahkan pengenal, yang mengenali sesuatu. Dan yang terakhir winyana atau kesadaran tadi. Jadi manusia itu kalau melakukan teknik memanah bukan hanya sekedar melepaskan saja, tapi benar-benar sadar targetnya apa, objeknya apa, tujuannya apa. Begitu. Kalau jadi beda pengingatan sama kesadaran. Pengingatan mengenal. Mengenali. Mengenalnya. Tapi kesadaran itu
lebih memahami betul keseluruhan. Contohnya saya mengenali tembok ini warna kuning. Ini pengenal yang bekerja dalam batin itu. Kemudian kok tembok ini kuningnya bagus ya, saya suka. Ini perasaan. Kalau suka, tidak suka, netral itu sudah urusannya perasaan. Kemudian pikiran membentuk, oh ini satu tembok ini kalau kemudian dicat warna kuning dan lain sebagainya. Nah itu pikiran, bentukan-bentukan. Yes, begitu. Jadi karena ada 4 hal ini maka ada istilah batin atau nama. Nah, manusia ini hanya terdiri nama dan rupa. Nama itu adalah batin, rupa itu jasmani fisik ini. Nah, yang diolah itu olahraga, raga itu fisik. Nah, yang diolah batin itu ya batin 4 hal tadi, perasaan, pikiran, pengingatan dan kesadaran. Luar biasa. Ini juga harus diolah. Selaras ya, kami juga melepasnya itu 4. Itu nanti bisa kami izinnya nanti kami selaraskan dengan ajaran 4 itu. Di samping juga 4 ini kalau kami juga di Laskar Panji Suryanegara itu mengikuti filsafatnya Sosro Kartono, kakaknya R.A. Kartini. Itu ada catur murti. Harus selaras antara pikiran, perasaan, perkataan, dan perbuatan. Jadi ini luar biasa. Wah, merinding ya. Catur murti itu juga sangat baik sekali. Pikiran, perasaan, perbuatan, dan ucapan itu kan lelaku kehidupan ini. Jadi manusia itu memikirkan ini kalau dikeluarkan dalam bentuk suara namanya ucapan. Pikiran makanya ada wicara. Wicara atau bicara istilahnya. Sebenarnya aspeknya dari pikiran itu sendiri. Kemudian apa yang dipikirkan bisa dijadikan sebagai satu bentuk tindakan. Biasanya manusia ini didorong ingin melakukan sesuatu didorong oleh pikirannya karena punya niat apa, niatnya apa, lalu melakukan satu tindakan apa. Kami rasanya lega sekali bertemu lagi sama Sila, terus bisa lebih mendalami filosofi dari Sang Buddha, di dalam olah manah, dan kami sekaligus mohon doanya semoga pengembangan kami di dalam Jemparingan pangan tradisional ini sungguh-sungguh tidak hanya sebatas kulit ya, tapi betul-betul mendalami. Tidak hanya olahraga, tapi olah batin. Kalau ibu-ibu di rumah olah-olah. Itu enak sekali. Semoga bulan depan kalau mungkin bisa ada waktu kesini saya kasih bukunya yang menginformasikan tentang aspek memanah. Kami agendakan. Bukan hanya ada waktu, kami akan satu tonggak gitu ya. Benar. Kenapa? Karena dulu Pangeran Siddhartha ini kan oleh ayahnya, papanya itu tidak boleh keluar istana. Jadi karena Pangeran Siddhartha kalau melihat 4 peristiwa orang sakit, orang tua, orang meninggal, dan petapa, dia pasti akan meninggalkan istana. Dari ketakutan itu, ayahnya itu tidak mengizinkan pangeran untuk keluar istana sampai Nah sampai pangeran-pangeran di kerajaan lain itu tidak mengira kalau Pangeran Siddhartha itu punya bakat memanah. Karena ayahnya hanya memanggil guru-guru dari luar datang ke istana untuk mengajari beliau memanah. Tidak diperkenankan pangeran ini untuk pergi keluar istana. Dan guru-guru terbaik waktu itu yang dipanggil ke istana itu untuk mengajari Pangeran Siddhartha dalam hal memanah. Nah kemudian kenapa ini menjadi satu memorable yang sangat istimewa? Waktu itu ayahnya mengundang banyak sekali dari pangeran-pangeran dari kerajaan lain untuk melakukan sayembara memanah. Dan yang teristimewa adalah Pangeran Siddhartha yang memenangkan itu karena memiliki keistimewaan. Pilihan. Betul. Memang pilihan. Dan setelah beliau memenangkan sayembara ini namanya menjadi termasyhur. Kemudian banyak putri-putri dari kerajaan lain itu yang tertarik. Nah akhirnya ini peristiwa yang melatar belakangi pangeran akhirnya menikah juga, memilih putri yang memang cocok untuk waktu itu mendampingi beliau. Berarti yang saya terah beliau itu masih ada sampai sekarang ini. Kalau dari kerajaan Sakya itu sempat punah pada masa
pertempuran dengan Kosala. Itu juga ada ceritanya di wayang. Iya. Dan keturunan Sakya itu rata-rata menjadi samana, menjadi seorang petapa. Jadi sudah tidak ada garis keturunan untuk kelahiran. Iya. Begitu. Jadi karena terus kemudian betul menjadi seorang khususkan diri sebagai petapa. Pangeran-pangeran keturunan Sakya ini akhirnya banyak yang menjadi petapa dan mereka meninggalkan kehidupan rumah tangga. Suku Sakya. Luar biasa. Ini satu keberkahan tersendiri, bisa kembali silaturahim sowan ke vihara ini, bertemu beliau. Beliau soalnya amanahnya luar biasa, seluruh dunia muter terus. Nah, ini baru ke Malang lagi dan rencana juga mau tindak lagi ya. Besok kembali. Ke Bali. Ke Bali. Oh, baik. Pohon bodinya, Pohon bodi itu adalah pohon di mana petapa Gotama mencapai penerangan sempurna. Jadi pada saat beliau mencapai penerangan sempurna itu posisinya di wilayah Buddha Gaya India. Buddha Gaya. Sekarang disebut Bodh Gaya. Di sana juga dibangun candi stupa besar yang dijadikan sebagai situs untuk dikunjungi oleh umat Buddha, situs ziarah begitu. Dan pohon bodi di sana sebenarnya pohon bodinya sudah pernah punah sekali, dibakar seperti itu sehingga mati pohon bodinya. Tetapi bibit pohon bodi yang kedua yang dibawa ke Sri Lanka itu masih ada. Begitu. Dan yang pernah ditanam oleh Bante Ananda di Wihara Cetawana juga masih ada. Nah, kemudian ditanam kembali. Nah, kemudian dari tanaman itulah sampai sekarang pohon bodi masih tetap ada dan eksis di India. Ya. Begitu. Terima kasih. Yang sila hadiahkan kepada saya itu yang dari India. Yang dari India. Keturunan keempat dari ya. Pohon bodi yang pertama. Ya. Terima kasih sila Matur Sembanun. Gimana sila? Bumi Separsa Mudra. Bumi Separsa Mudra. Ya, mudra. Ya. Jadi mudra itu simbol sebenarnya untuk menjelaskan bahwa pencapaian kebudayaan beliau itu karena kekuatan kebajikan yang beliau kumpulkan, dan bumi itu menjadi saksinya. Bumi ini menjadi saksi kebajikan yang pernah beliau lakukan, sehingga beliau menjadi manusia yang sepenuhnya terbebas dari kotoran batin. Di bawah pohon bodi. Bodi itu artinya pencerahan. Bodi artinya pencerahan. Iya. Nah, Buddha sebenarnya pohon bodinya berbeda-beda. Ada 28 silsilah sama samudaya. Buddha itu kan sangat banyak sekali sebenarnya. Jadi ada Buddha sebelumnya ada Buddha Tangkara, Medangkara sampai Buddha Gautama. Buddha Gautama ini diceritakan dalam silsilah yang pernah beliau ingat sebagai Buddha ke-28. Jadi nama pohon bodinya sebenarnya dalam istilah ilmiah itu pohon Ficus religiosa. Kalau namanya Asata. Beliau lahir di kota Kapilawastu. Nama ayahnya Raja Sudodana, ibunya Ratu Mahamaya. Siswa utamanya Bante Sariputta dan Moggallana. Pendamping setianya Bante Ananda. Dua siswa perempuan yang utama adalah Bhikkhuni Khema dan Upalawana. Kemudian pohon bodi di mana beliau mencapai penerangan sempurna namanya pohon bodi Asata. Asata. Siswa utamanya Cita, dan ini siswa perumah tangga ya, Cita dan Hataka. Kemudian siswa wanita perumah tangga Nandamata dan Uttara. Nah, begitu. Jadi 28 Buddha ini, pohon ini maksudnya berbeda-beda. Iya. Terus yang ketiga beliau itu yang di pohon Asata. Gitu. Ficus religiosa. Yang
sekarang. Iya, begitu. Yang diterima Bu Nuril itu jenis pohon Bodhi Asata. Nah, di sini ada pohon yang sering diketahui. Ada pohon Mucalinda. Ini pohon lo. Biasanya kalau orang Jawa bilang. Pohon lo. Ini juga termasuk pohon Bodhi. Kemudian ada pohon sukun. Pohon sukun itu juga termasuk pohon Bodhi. Iya. Di zaman Buddha Narada. Itu termasuk. Pohon bambu juga. Pohon cempaka juga termasuk. Cempaka ini kayak kantil ya. Betul. Kayaknya ya. Atadasi. Zaman Buddha Atadasi. Kalau ini pohon sala. Pohon sala, bunganya harum sekali. Nuril sudah pernah lihat? Belum. Nanti kalau pas ada waktu ke Magelang atau apa. Itu sowan ke Wihara Mendut ada pohon. Wihara Mendut ya. Iya. Bunganya harum sekali. Iya. Buddha Wesabu. Iya. Ada pohon bambu zaman Buddha Sujata. Ini bambu. Jadi beliau Siddhartha. Iya, sebelum Siddhartha malahan. Iya, makanya. Jadi dari 1 sampai 27 adalah sebelum beliau. Sebelum beliau. Sebelum beliau sudah ada Buddha-Buddha. Sudah ada Buddha-Buddha. Lalu kedudukan beliau yang ke-28 dibandingkan yang sebelum-sebelumnya berarti apa? Istilahnya sebagai apa? Ini apa? Berinkarnasi atau bagaimana? Ya, kalau menjadi seorang Buddha itu sudah tidak terlahirkan lagi. Jadi kenapa manusia itu masih ada reinkarnasi, masih ada tunggal lahir? Karena beliau belum mencapai kualitas batin kebudayaan, begitu. Dan Buddha ini ada 3 jenis. Ada sama-sam Buddha, yang ditulis di 28 ini termasuk sama-sam Buddha, yang artinya Buddha yang mencapai pencerahan, kemudian penyadaran itu dan tidak akan terlahir kembali itu karena usahanya sendiri, tidak dari karena mendengar dari guru lain, tidak dari karena mendapatkan ajaran dari orang lain, tidak. Tapi jadi karena beliau ini adalah upaya sendiri, mencapai sendiri. Makanya ada 28 ini. Betul. Berarti apakah setelah 28 ini berarti masih ada, tapi mereka juga usaha sendiri. Dengan usaha sendiri. Kalau mereka menjadi seorang sama-sam Buddha. Terus kalau jenis Buddha yang kedua itu namanya Paceka Buddha. Paceka Buddha ini menjadi Buddha karena beliau mencapai usahanya sendiri, tetapi dengan mendengar ajaran begitu dari ajaran Buddha sebelumnya, begitu. Jadi beliau mengerti Dharma itu karena pernah mendengar, kemudian praktik dalam diri sendiri. Nah, kalau yang ketiga namanya Sawaka Buddha, itu para arahan, itu para siswa yang langsung mendengar ajaran dari Buddha langsung saat itu. Begitu. Jadi hidup di zaman sama-sama Buddha. Gitu. Yes. Dan juga pada saat ajaran Dharmanya Buddha itu masih ada. Itu Sawaka Buddha atau para arahan. 3 jenis Buddha. Wah, ini berarti lama sekali. Memang betul-betul pure gitu ya. Ini tidak mendengar dari yang siapa-siapa, tapi betul-betul ini ya. Mencapai kebudayaan. Jadi Buddha itu sebenarnya istilah lain dari gelar ya. Gitu. Buddha itu adalah gelar yang artinya beliau yang sadar karena memiliki 3 kualitas. Bhagawa, arahat, sama sambuddhasa. Bhagawanto artinya yang maha suci. Arahato artinya yang telah mencapai penerangan sempurna. Kemudian sama sambuddhasa ya menjadi tercerahkan ini karena usahanya sendiri. Kenapa kok yang terkenal itu adalah Buddha Gautama, Sila? Karena beliau adalah yang terakhir pada masa kurun waktu Kapa ini, Kapa kemunculan dan lenyapnya bumi. Begitu. Iya. Nanti pada saat muncul dan lenyapnya bumi lagi, nah
baru ada Buddha lagi, sama Sang Buddha tepatnya. Begitu. Jadi dalam satu kapa itu adalah hitungan waktu yang sangat panjang sekali. Jadi alam semesta ini kan tan kenal kinoyo ngopo, tidak bisa terpikirkan juga gitu ya, luasnya. Kita ini hidup di satu bumi yang sebenarnya hanya bagian dari satu tata surya karena pusatnya matahari. Padahal tata surya itu tidak cuma satu, tapi ada banyak tata surya. Kumpulan tata surya inilah yang disebut sebagai galaksi. Kita galaksinya Bima Sakti. Nah, galaksi-galaksi ini berkumpul lagi membentuk rasi namanya klaster. Dan kumpulan klaster yang sudah tidak bisa dideteksi oleh manusia biasa ini, itulah disebut sebagai alam semesta yang maha luas, begitu. Dan suatu ketika bumi ini bisa hancur atau nama lainnya kiamat gitu ya, dengan 4 cara, yaitu dengan api, dengan air, dengan unsur padat, dengan unsur udara. Bumi ini bisa hancur karena matahari akan muncul 7 di sekitar bumi ini. Kenapa? Karena perubahan dari susunan tata surya tadi. Tata surya lain mendekati bumi-bumi ini, sehingga semakin panas bumi bisa terbakar. Gitu. Air menjadi surut, menjadi sudah tidak ada kehidupan lagi. Kemudian diombang-ambingkan oleh udara angin yang besar, dan akhirnya bumi hancur. Itu baru dipahami sebagai teori Big Bang dalam sains kehancuran dentuman, kemudian terbentuk lagi partikel-partikel yang lainnya. Terima kasih. Ini Buddha hanya muncul pada saat masa kapa itu berakhir. Sebagai orang yang memahami dharma dan mengajarkan kepada manusia, agar manusia itu bisa menjalani kehidupan terbebas dari penderitaan. Jadi beliau semua satu kapa ya? Beliau semua beda-beda kapa. Kapa berbeda. Ada Buddha, Ada sama-sama. Dan Buddha utama kapa kita. Jadi ini masih kita berada dalam satu kapal. Betul, betul. 2658 tahun yang lalu beliau pernah hadir di bumi. Masih satu kapal. Tentang 4 kebenaran Arya. Empat kebenaran Arya. 4 hal yang dipahami oleh para suciwan, para Arya. Tentang apa itu? Mengenali duka. Mengenali duka. Yang kedua, melenyapkan sebab duka atau kemunculan duka. Melenyapkan sebabnya. Yang ketiga, merealisasi padamnya duka. Padamnya duka. Atau nama lain nibbana atau nirwana atau padam. Dan yang terakhir, mengerti jalan menuju lenyapnya duka. Hanya itu saja yang diajarkan oleh semua Buddha. Kalau itu dipahami, bahagia betul. Kadang kita ini cuma kenal duka, tapi tidak mau melenyapkan sebabnya. Tidak tahu bagaimana cara jalannya melenyapkan. Terombang-ambing sama cipta dan rasa. Tapi saya siap. Luar biasa. 4 ya. 4 hal. 4 lagi ya. Pas 4 anak mana?